Dicoba sekali lagi, dicoba sekali lagi. Ini jadi main petak umpet. Petak umpet, iya. Ayo main petak umpet. Aku sudah live. Coba dicoba masuk ke diriku. Udah live ya. Main petak umpet ya. Aduh, ternyata memang betul-betul topiknya keberatan. Karena ternyata gunung es itu nggak main-main. Apalagi gunung es dalam hati. Seseorang yang sudah dingin banget hatinya, sulit untuk dilembutkan, sulit untuk dicairkan. Dan inilah dia. Kita lihat apakah berhasil. Iya. Halo Ko Fauzi, tayangan kita sempat tertunda. Kapan ini dilakukan? Atau sekarang Ko Fauzi bisa masuk, jadinya bisa ada pancingan. Kalau bisa join bertiga ya, kita akan join bertiga. Dari tadi nggak bisa ke sini, nggak bisa ke situ, nggak bisa di sini, dan tidak bisa di situ. Sama, saya juga pusing. Ada apa nih? Kalau mungkin malam apa banyak yang live gitu ya, jadi bandwidthnya kesedot. Tapi buktinya baik-baik saja sih. Ya udahlah, kalau memang nggak bisa, saya akan bahas tentang hati. Energi yang paling besar apapun itu, dia hanya berada di luar aura. Digetarkannya itu harus dalam hati. Ada orang berkata, kok saya nggak sensitif ya? Kok saya belajar meditasi susah? Terus kemudian saya coba belajar dengan energi juga kayaknya nggak bisa. Kenapa? Ya karena hatimu dingin. Karena hatimu tidak ada kehangatan. Cakra hatimu mati. Sehingga gunung es itu tetap berada di dalam diri kita. Orang yang katanya elegan. Nah, biasanya akan muncul es-es di situ tuh. Tapi bongkarnya masih kecil-kecil. Kenapa? Karena dia elegan. Dia cool. Jadi yang bilang, cool man. Gitu kan. Dahsyat man. Gitu. Jadi dingin itu boleh nggak suhu? Boleh-boleh aja. Hidup adalah pilihan. Kamu yang menjalani hidup. Kamu yang membuat hidupmu menjadi berarti atau tidak. Tetapi kamu juga yang menentukan. Apakah kamu memutuskan untuk membuat hatimu mencair. Kamu juga yang memutuskan supaya kamu bisa punya cinta kasih atau tidak. Jadi memang kalau orang yang gunung esnya ada dalam hati itu sangat berat sekali, maka power tidak ada kehangatan dan dia merasa sudah hidupnya mati. Mati kenapa? Dia nggak bisa percaya orang lain. Dan dia tidak bisa bahagia karena orang lain. Apapun itu. Jadi dilema yang paling besar adalah orang yang sudah hampir frigid hatinya, sudah cool, tidak bisa menerima orang lain, bahkan dia tidak percaya dengan orang lain, bahkan kecenderungan dia menjadi agak sendiri, introvert, dan ini sangat bahaya. Makanya hari ini saya mau mengundang icebreaker number one, tapi ternyata topik kali ini terlalu berat, sehingga dia aja nggak bisa nembus-nembus ini pertahanan Instagram. Di sini nggak ketembus, di sana tidak ketembus. Dan kayaknya ini butuh NLP, dihipnotis gitu ya. Nah, karena topiknya terlalu berat sepertinya. Betul-betul ini terasa berat. Kita sudah di sini ada para master, bisakah dipecahkan solusinya? Nah, kita undang aja, kita ngobrol-ngobrol ya dengan Pak Indra Karyadi. Coba, bisa nggak? Ini Owe udah invite. Ferdi, terlalu berat. Di Rukia dulu. Saya udah invite dua orang termasuk tadi Pak Indra. Coba bisa nggak Pak Indra? Tolongin Pak Indra. Butuh energi nih. Apa energi saya terlalu full ya? Karena hari ini kita dari rumah duka, rumah abu, terus tadi ikut meditasi juga. Selalu wow, blowing gitu. Dites atau sok wae, yeah. Dites ini masa nggak bisa? Nah, siapa nih? Tuh, ada kata plus. Coba diapain? Only three guests can be in your living room. In your living room.
New life room. Hayah, apa boleh buat? Jodoh kita terlalu berat. Udah pakai teknik NLP belum? Aduh, ini kasus. Karena saya biasa di vibrasi kebaikan. Tadi sudah di request, iya. Tapi nggak bisa masuk juga ternyata. Ya, jadi kumaha ini ya. Nah, Pak Indra, doainlah Pak Indra. Help. Coba, apa ada yang salah dengan saya? Apa dengan si Ferdi Kawi? Ayah Ferdi harus pakai bubur hitam, bubur putih dulu. Ayo, what happened? Ayah naon malam Jumat ini? Jangan bikin hantit-hantit wae, iya. Ayo. Dari tadi ini channelnya aneh-aneh aja. Ferdi tidak bisa join. Di sini ada kata plus, tapi ternyata nggak bisa juga. Ya, siapa ini ya? Ayo, gimana cara? Nggak bisa. Udah penuh invitenya. Hiburan untuk memecahkan gunung es dalam hati. Ayo, ini materinya nggak bisa masuk ke Instagram. Dia takut kalau masuk ke Instagram dibahas. Instagram yang freeze, kayak freezer, selalu dingin, cool. Mana teknik icebreaker ya? Oh, ternyata kali ini icebreaker number one tidak bisa memecahkan masalah gunung es dalam hati. Kudu dibahas terpisah. Baiklah, saya bahas di sana, Anda bahas di situ, nanti videonya kita edit gitu ya. Videonya kita bagi dua gitu, terus digabung. Belum bisa ini. Nah, coba ya. Coba sekali lagi nih. Nih. Tetap nggak bisa, saya udah undang 3 orang rupanya. Nggak bisa. Ya. Bohwat. Oh, nggak bisa juga. Udah saya add 3. Tadi siapa? Eh, tadi udah undang Fauzi Peng. Fauzi Peng saya sudah undang. Ferdi Kawi saya sudah undang. Pak Indra saya sudah undang. Udah 3. Berarti tinggal mereka menerima receipt. Kalau diterima, join. Kalau nggak diterima, mental. Om mani padme hum. Ternyata nggak mempan. Baiklah, saya ngomong sendiri wae lah. Ayo, cicing. Ferdi ngomong sendiri di sono, nanti kita gabung. Mei pan fa, cen te mei pan fa. Bohwato, kata orang ya. Aduh. Aku juga nggak bisa tadi ya. Oh, mungkin karena memang Instagram lagi ini kali, lagi memperbaiki dia punya pelayanan, maka mungkin agak susah. Ya wis lah, aku ngomong sendiri. Kita mulai. Udah 1 jam. Begini doang. 1 jam. Barusan tes sama Pak RT juga nggak bisa. Oh, rupanya memang lagi bermasalah kali. Bukan masalah sinyal kita atau ciong atau malam Jumat atau mistis. Ini masalah teknis, bro. Emang topiknya gunung es. Jadi saya bahas aja lah ya dari kacamata saya gitu ya. Nggak usah dibahas dari kacamata icebreaker. Susah mecahin gunung esnya. Seorang icebreaker aja nggak bisa memecahkan gunung es yang ada dalam hatimu. Dan saya juga seorang biksu masih nggak bisa memecahkan gunung es yang ada di dalam hatimu. Jadi siapa yang bisa memecahkannya? The answer is only yourself. Hanya dirimu sendiri. Yes, hanya dirimu sendiri. Kenapa begitu? Karena yang bikin masalah juga dirimu sendiri. Yang bikin gunung itu ada di dalam hati yang harusnya hangat, penuh cinta dan bunga-bunga, flower and flower, tapi dibekukan, masuk ke dalam freezer dan sangat dingin sehingga hatinya beku. Pernah kan? Anda masukin barang ke dalam freezer.
Dan setelah lama di dalam freezer, mau diketok susah, mau dipotong susah, digergaji juga butuh waktu, harus dipecahin. Dan itu butuh ekstra tenaga keras, memecahkan sesuatu yang dingin. Es balok, pernah ada kita karate mecahin pakai tangan, pak! Ada yang pecah, ada yang pakai kepala, pak! Pecah. Tapi orang biasa enggak bisa. Nggak bisa dia. Begitu, pak, aduh tangannya bengkak. Begitu, pak, aduh kepalanya benjol. Kenapa? Ya, karena belum ada ilmunya. Jadi seperti hati kita juga yang beku, yang es, yang dingin dari freezer dikeluarin. Tekniknya adalah membiarkan dia mencair. Nggak bisa dipukul, nggak bisa dikerasin, apalagi dihajar. Jadi buat orang-orang yang hatinya sudah beku, jangan dikasarin, jangan dihantam, jangan melakukan kekerasan terhadap dia. Tapi berikan dia kehangatan, berikan dia perhatian, berikan dia cinta. Pak Ai, Chuan Xiachi, biarkan cinta itu mengalir di dalam hatinya. Biarkan dirinya terpenuhi oleh cahaya ilahi yang terus-menerus menyinari. Sehingga kalau terus-menerus dicinari dari luar, dari dalam, ya pasti akan mencair. Ya, Bung Ferdi Kawi, mungkin kau bisa bertanya kepada aku lewat tulisan aja. Ayo tanya-tanya, kau tanya lewat tulisan, aku jawab lewat ini, ucapan dan video. Kasian deh lu. Ya, maaf pemirsa. Ini karena kejadian baru nih hari ini. Kita belum bisa ditemukan ciong, ciong gede, apa ciong tai sui. Capek juga yang ngomong sendirian. Orang bego. Ya Ferdi, apa yang mau ingin kamu tanyakan kepada saya? Silakan. Baik, ya. Saya akan katakan dari Ferdi. Baik. Jadi apa jawabannya kalau dia ngomongnya baik? Oh baik juga, gitu. Iya, ini kayak opera stand up comedy, ngomong sendiri, jawab sendiri. Ya, kalau stand up comedy mah tuh dapat duit, 1 menit berapa duit? Kalau Sunang Shu di sini 1 menit buang-buang pulsa, kota habis. Ngomong sendirian. Stand up comedy 1 menit itu dihitung berapa itu kemarin? Kalau udah jadi juara ya. Halo Sunang Shu, habis pulsanya. Sampai kapan kita harus menanggung karma? Selamanya, selama kita masih hidup pasti punya karma. Dan karma itu ya perbuatan. Karena yang dinamakan karma adalah perbuatan. Jadi jangan salah tentang karma. Orang pikir karma itu adalah kutukan. Karma itu adalah sesuatu yang memang udah harus terjadi dari dulu dan kita tanggung sekarang. I'm sorry, karma itu bukan demikian. Yang disebut karma adalah perbuatan melalui ucapan di sini ya, melalui ucapan, pikiran, dan perbuatan badan jasmani. Jadi melalui 3 saluran itu disebut sebagai karma. Nah, saya mau tanya, kalau kita sadar berbuat apa ini? Berbuat salah. Kita sadar berbuat salah, otomatis kan sedang nabur karma buruk. Gimana caranya supaya kita merasa lega, tidak memikirkan karma buruk kita? Nggak bisa. Karma buruk itu selalu ada. Dan udah berbuat salah, udah lewat. Doraemon bisa punya mesin waktu atau pintu kemana saja. Dia bisa membawa Anda pergi ke masa lalu. Tapi apa yang dikatakan pada Nobita? Doraemon mengatakan, lihat kamu di masa lalu seperti itu. Apakah kamu bisa mengubah masa lalu? Oke lah, sekarang dirubah masa lalunya. Ternyata masa sekarangnya berubah total. Dan nggak bisa memang. Jadi sehingga kamu walaupun sudah bisa pergi ke masa lalu, tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa dengan masa lalu. Karena masa lalu sudah berlalu. Nah, karena itulah, jadi jangan pernah menyesal di masa lalu. Karena kita harus move on. Kita harus hidup saat ini, hidup untuk ke depan. Dan yang dikatakan tomorrow, besok juga sebentar lagi udah jadi today. Dan today akan menjadi yesterday, gitu kan. Dan kalau ini jalan terus, dan baru saya ngomong tadi, udah berlalu. Saya ngomong besok, tiba-tiba udah berlalu. Nah, jadi tidak ada ini dalam 3 satuan waktu nih. Jadi kalau seandainya kita supaya lega dan tidak memikirkan karma buruk kita, banyaklah berbuat kebaikan.
Sama ibaratnya karma buruk itu 1 genggam garam. Dan Anda hanya punya 1 gelas. Misalnya 1 gelas nih ya. Anda punya 1 gelas doang. Dimasukin itu semua ke dalam sini 1 gelas. 1 gembok garam dimasukin ke dalam 1 tumbler dan kemudian Anda kocok-kocok dan Anda minum. Apa rasanya? Wow, tidak bisa diminum. Sangat asin. Anda harus punya tabung yang lebih besar atau ember yang lebih besar. Ketika airnya tadi dan bersama garamnya dituang ke ember yang besar, dan Anda terus tambahin airnya, bukan tambahin garamnya. Maka kalau embernya penuh, kadar garamnya tetap sama 1 gembok. Tapi rasa garamnya sudah mulai berkurang dan sangat berkurang. Bahkan kalau 1 ember mungkin sudah tawar. Ya, begitu. Tapi kalau 1 ember, Anda nggak tambahin airnya, kadarnya garam tetap segitu, cuma wadahnya doang yang gede, maka rasanya pasti tetap sama. Jadi kalau mau ditambahin garam lagi, waduh, akan sangat asin sekali dan sopul ya. Jadi wadah sudah gede, garam masih segini, yang Anda tambahin adalah airnya. Hatimu sudah besar, karma burukmu segini. Nah, yang Anda perlu tambahin adalah kebaikannya. Jadi buka dulu hati kita selebar-lebarnya, wawasan kita seluas-luasnya, dan tambahin kebaikan. Terus Anda tuangkan kebaikan, sehingga karma buruk itu akan berkurang kadarnya, kadar rasanya. Bukan kadarnya. Kadarnya tetap 1 gembok. Tapi rasanya akan berkurang. Itulah jawabannya. Terus dari Ferdi Kawi, menurut Suhu ketika kita mencapai puncak gunung es, kita mulai menjadi sombong. Bagaimana cara kita mengendalikan kesombongan tersebut? Sombong sangat halus. Kadang-kadang kita bisa lihat ya orang ya dari misalnya tidak ada, ketika dia dapat rezeki dan ketika dia berubah menjadi ada. Mungkin dia kalau ditanya pada pribadinya, dia bilang, gue nggak berubah kok, gue masih sama kok. Yang berubah siapa? Dia bilang dia tidak berubah kok, aku tetap sama kok. Tapi pandangan orang terhadap dia sudah mulai berubah. Karena level dia kan sudah naik. Dan dia merasa dia tidak berubah kok, aku tetap sama kok. Nah, tapi yang di sini udah merasa minder. Ada gap antara mereka. Dan yang di sini merasa, oh dia berubah nih, kamu sudah berubah nih. Tapi kalau dia levelnya naik juga, sama-sama naik, apakah masih ada perbedaan? Ternyata kayaknya sama nih kita. Gitu. Nah, begitu ini naik lagi, dan kemudian dia jomblang atau dia turun, ini akan terjadi jomblang jarak yang sangat jauh sekali. Jadi kesombongan itu relatif. Kadang-kadang menurut dia tidak sombong. Tapi menurut orang lain, apalagi yang iri, akan mengatakan dia itu sombong. Jadi parameternya di mana? Ketika kita naik, apakah kita menjauhi teman-teman kita yang tadinya sama-sama dengan kita? Kalau kita menjauhi mereka atau tidak menganggap mereka atau malah menindas atau menekan mereka. Yes, kita mungkin berada di ambang kesombongan. Tapi kalau kita sudah naik, tetapi kemudian kita masih sayang dan teman kita mengangkat mereka juga naik, atau kita masih sering memberikan semangat, motivasi, atau siapapun teman-teman bersama dengan teman-teman yang kita cintai dan kita sayangi, Anda tidak dikatakan sombong. Yang dikatakan sombong ini adalah ketika tadinya bersama dan Anda naik ke dalam puncak gunung, gunung apapun itu, dan kemudian teman Anda tidak bisa merangkau Anda. Bahkan telepon aja susah, menghubungi aja susah, udah mengontak juga masih tidak bisa menjangkau Anda, maka mungkin ini bisa dikatakan kita yang sudah lupa. Mungkin pergaulan kita sama dengan teman-teman yang di sini. Begitu Anda naik lagi, yang di bawah akan merasa, aduh kamu terlalu tinggi. Yang ini mengatakan, aduh kamu terlalu rendah. Nah, inilah kesombongan itu munculnya seperti itu. Tapi di sesama level, mereka tidak akan merasa diri mereka sombong. Kenapa? Aku naik atas prestasiku. Aku mengejar semua dengan usahaku. Ini pikiranku, ini perbuatanku, ini semua. Dan aku udah sampai level ini. Dia tidak akan menjadi sombong ketika dia sama level. Tapi ketika dia merendahkan yang ada di bawah, dia tidak mau mengangkat, dan dia tidak mau memperhatikan mereka, dan bahkan tidak mau peduli lagi, bahwa berkata, ini usahaku, kamu tidak bisa berhasil. Karena kamu tidak ada usaha merendahkan atau bahkan lainnya, maka di situ muncul kesombongan. Jadi kesombongan dalam bahasa palingnya adalah mana di mana anak kambing saya. Sombong di mana sombong anak kambing saya. Ya, kalau kita bicara kambing berarti sesuatu yang suka ngadu kepala, karena kepala kambing itu sangat keras. Maka dikatakan kalau Anda keras kepala dan Anda merasa sombong, ya sudah akan jauh dari orang. Ya. Nah, ada lagi pertanyaan. Pertanyaannya mana? Kalau kita disalahkan terus,
Kita harus gimana? Padahal kita sudah berusaha berbuat sebaik mungkin. Apakah kita selalu mengalah? Tiba-tiba kita menolak dengan mendiamkan mereka. Ini fenomena. Fenomena kejepit bahasanya ya. Karena kadang-kadang kita ada kenal istilah generasi sandwich. Sandwich itu 2 buah loaf roti tawar dan di tengahnya itu ada makanan atau ada sayur atau ada telur. Nah, jadi 2 loaf ini akan menekan dan yang di tengahnya dia akan merasa terjepit. Generasi kita bisa dikatakan generasi sandwich. Kenapa? Ke atas ada orang tua atau atasan, ke bawah ada bawahan atau anak. Jadi kadang-kadang kita terjepit di dalam 2 kondisi. Dalam keadaan terjepit dalam 2 kondisi itu, kita sering merasa disalahkan atau kondisi yang tidak cocok dengan kita atau tidak berjalan normal. Dan gimana caranya? Ya harus terima. Mau gimana lagi coba? Kalau kita nggak mau disalahkan, ya keluar dari masalah itu. Keluar dari tempat itu. Keluar dari anggota keluarga. Pergilah mengembara ke hutan. Dan di hutan Anda hanya ada dirimu sendiri. Bangunlah rumah bagi dirimu sendiri dan gak perlu ada tetangga kanan, kiri, dan depan belakang. Hiduplah bagi dirimu sendiri. Dan Anda tidak akan ada yang menyalahkan, tidak akan ada yang kritik, tidak akan ada yang komplain. Benar? Yang sepi. Ternyata kita juga butuh manusia lain, kita butuh teman, kita butuh lingkungan, kita butuh keadaan. Ketika kita sadarin kita sendiri, ketika sendiri merasa bebas dan tidak ada yang menyalahkan kita, tidak ada yang membantu kita dan menolong kita, kita juga kesepian. Ternyata kita masih berkata, mendingan gua disalahin sama orang. Karena ada yang nunjukin kesalahan kamu, masih ada yang peduli sama kamu, masih ada yang mau mengangkat kamu menjadi ke arah yang lebih tinggi, sama seperti tadi teman yang di sini. Gua di sini karena prestasi lo, karena aku bisa mengejarnya lo. Ayo coba kamu juga bisa naik sehingga kita bisa selevel atau kamu bisa lebih tinggi dari saya. Dan ketika kita berkata begini, kita tidak akan lagi merasa disalahkan karena kita mungkin tidak bisa menilai dirimu sendiri. Kayak saya ini sering salah paham orang karena saya kalau diem bibirnya ke bawah. Tadi kita bahas tadi. Ini saya lagi diem. Suka salah paham orang. Makanya daripada itu saya nggak boleh diem. Minimal harus begini. Kalau saya begini, kelihatan kan beda. Jadi orang tidak akan salah paham. Ketika saya diam, orang pikir, kenapa suhu? Suhu kenapa? Suhu marah ya? Suhu lagi sakit? Suhu nggak enak badan? Ditanya gitu, padahal kita nggak kenapa-napa. Padahal kita lagi happy. Padahal kita lagi bahagia. Cuma gue lagi diem. Akhirnya misconception. Ditanya-tanya terus. Lama-lama jadi kesel. Akhirnya marah beneran. Nah, itu kan kayak gitu. Jadinya kadang-kadang inilah kita merasa, kenapa sih orang nyalain kita terus? Ternyata kita harus bercermin. Apakah kita memang betul salah? Kalau memang kita salah, ya sudah. Terus kalau kita sudah berusaha berbuat sebaik mungkin, Anda itu baru level berusaha. Orang lain sudah melakukan yang terbaik. Kita baru berusaha. Berarti usahamu kurang keras. Ayo semangat, semangat, semangat. Usaha terus sampai Anda jadi yang terbaik. Dan ingat, Anda pasti suatu saat akan berterima kasih kepada orang yang menyalahkan Anda, kepada orang yang menekan Anda, karena dari situ pelajaran kehidupan itu muncul. Karena kita nggak mau disalahin, karena ego kita nggak mau disentuh, maka kita selamanya tidak akan pernah bisa belajar, dan kita tidak bisa akan naik. Jadi kita harus berterima kasih pada mereka. Mengalah boleh, tapi sabar itu harus. Makanya Sang Buddha katakan, kesabaran adalah cara pertapa yang paling tinggi. Anda nggak harus diam di hutan, duduk sendiri bermeditasi, untuk melatih kesabaran. Tetapi pergilah ke tempat-tempat di mana orang nyalain Anda, orang nggak bisa membuat kesabaran Anda teruji, kesabaran ini harus sabar, harus sabar, harus sabar. Makanya dalam bahasa Mandarin, kesabaran itu ren itu pisau, tahu, bawahnya hati, sin. Hati kita disayat sampai pisaunya somplak. Jadi taunya ada garis. Jadi artinya pisau itu udah somplak, karena nyayatin hatimu terus. Itu tetap namanya sabar. Jadi orang Tiongkok itu dia berpikir untuk yang melukiskan kata sabar. Hatimu sudah dilukai, hatimu terus dicincang, hatimu dipotong, hatimu disakiti. Kau harus tetap sabar. Hatimu tidak akan berubah. Yang berubah adalah pisaunya yang somplak. Karena capek motongin kamu nggak berhasil-berhasil. Sama seperti icebreaker kita. Sekarang mau nge-break dia, nge-break gunung es. Dia tidak berhasil.
Nah, karena gunung esnya terlampau dingin dan terlampau kuat. Lapisan saljunya, lapisan esnya ini, wah benar-benar berapa di bawah 100 derajat kali atau berapa derajat ya, minus. Nah, itu tidak ada yang tahu ya. Nah, oke. Apalagi, kalau bisa lepas lele, abis gitu kok nggak boleh makan lele, kenapa? Ya kalau nggak ngapain dilepas? Yang dimakan aja digoreng kalau Anda masih mau makan lele. Namanya melepas dengan cinta kasih. Anda kasihan, itu di tukang jalan banyak pecel lele. Daripada dimakan sama orang, dibunuh masuk ke perut. Mendingan saya beli, dilepaskan. Udah dilepaskan, masih kepengen makan lele. Atau ambil lagi aja jaring. Ambil jaring mau pulang, goreng, makan. Udah, nggak usah dipikirin yang namanya function. Karena function adalah melepaskan dan memberikan kesempatan makhluk lain untuk hidup. Kalau hatimu sudah berpikir memberikan kesempatan makhluk hidup untuk hidup, yang tadinya terancam kematian, tiba-tiba Anda lepaskan dan dia bisa hidup kembali. Tapi Anda mau mancing dan menggorengnya kembali. Ini udah mautun, namanya mautun, saling bertolak belakang. Understand? Yes, thank you. PR dikawi. Untuk mencapai puncak gunung es dalam mendaki gunung tersebut mempunyai halangan, rintangan, dan tantangan untuk melewatinya. Bagaimana cara kita menikmati proses dalam mencapai kesuksesan? Ini kita misalnya mau mencapai Himalaya ya. Kita bicara Himalaya. Sekarang gunung yang paling tinggi adalah Gunung Himalaya. Tapi itu bukan gunung es bro, itu gunung salju. Yalah. Untuk mencapai puncak gunung salju dalam mendaki gunung harus punya halangan dan rintangan. Yes. Kalau bisa dicapai dengan gampang, maka semua tidak ada artinya tuh Sherpa-Sherpa yang pendaki gunung ternama itu ya. Dan segala yang lainnya yang sudah menancapkan di Mount Everest. Gak ada artinya kalau gampang untuk mencapai gunung itu, puncak gunung. Karena susah itulah, maka ada penghargaan buat mereka. Jadi ternyata dulu yang penancap bendera pertama di Gunung Es, dia merasa dia sudah berhasil menancapkan pendakian tertinggi. Tapi dia lupa, yang nganterin dia ke sana itu siapa? Yang memberikan jalan yang termudah itu siapa? Ternyata ada satu yang namanya Sherpa itu. Jadi waktu yang pertama kali itu Sherpa tidak disebut namanya. Jadi yang hanya bisa berhasil adalah yang orang barat itu, yang orang bule menancapkan. Padahal yang nganterin ya ada orang di sana yang nganterin. Dan akibatnya yang terkenal ya orang yang pertama nancap. Dan siapa berkata, ini adalah daerah saya, ini adalah tempat saya, ini adalah daerahnya para yogi. Dan ternyata di atas gunung itu udah banyak para yogi yang bikin goa di dalam puncak gunung. Dan itu karena mereka tidak ada urusan sama dunia luar, mereka tidak pernah mau diekspos. Makanya ada tayangan TV yang ke Himalaya itu dia naik, dan ternyata ada di bawah bukit itu, di bawah gunung puncak itu ada lubang yang kelihatannya salju semua, ternyata ada yogi yang sedang bermeditasi di sana. Apakah para yogi mengatakan saya adalah pemanjat Mount Everest pertama atau tertinggi dan segalanya? Nggak penting. Bagi mereka, yang mereka dapatkan di sana adalah spiritual. Karena di tempat puncak gunung es itu konon katanya terdapat banyak orang suci. Di mana orang yang hatinya bersih sama seperti salju putih bening. Makanya kalau kita bilang purifikasi, kita lagi pure, murni. Ternyata itu adalah sesuatu yang polos dan putih seperti salju. Jadi purifikasi atau purified atau apapun itu namanya. Kalau hatimu seperti salju, putih, polos, dan transparan, maka kamu akan bisa melewati apapun dengan baik. Oke. Terkadang kita hanya mau instan, kurang menikmati proses. Nah, itu bukan hanya gunung es aja, Fedi. Tetapi semua yang namanya naik, yang naik gunung atau apapun, memang butuh proses. Yang kemarin saya pernah ngomong sama Hongga ya waktu itu ya. Ada orang mau naik gunung itu, yang satu cepat-cepat banget, karena dia ingin meraih goal dengan secepatnya, yaitu puncaknya. Jadi dia naik gunung itu nggak peduli kanan, kiri, depan, belakang, pokoknya dia terus naik, manjat, 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 sampailah dia di puncaknya. Dan ketika di puncaknya, dia hanya lihat, oh ternyata puncaknya cuma begini doang. Jadi di puncak dia bisa lihat yang lain, pemandangan yang lain, tapi dia cuma bilang, oh cuma gini doang. Dan berapa lama orang bisa bertahan di atas puncak? Kan lama-lama ada boring. Lama-lama yang pengen pulang, lama-lama pengen turun. Karena pertamanya penasaran. Sudah tercapai, oh cuma gini doang.
Dia tidak menikmati hasil proses naiknya, sampai di atas juga dia tidak menikmati hasilnya, dan kemudian dia pengen buru-buru pulang lagi balik turun gunung. Dan ketika sudah sampai di bawah, dia baru sadar, oh iya ya, udah di bawah lagi. Ya udahlah, aku udah pernah naik gunung dan aku pernah manjat gunung tercepat. Dalam waktu yang paling cepat sudah sampai di puncak gunung, dan aku turun juga dengan sangat amat cepat. Tapi ketika ada orang lagi bertanya kepada dia, Pak, Bapak waktu naik gunung itu sebenarnya melihat fenomena apa aja, Pak? Apa aja dalam perjalanan Bapak selama naik gunung yang paling berharga? Pemandangan apa yang membuat Bapak tersentuh? Lalu binatang apa yang banyak sekitarnya ketika Anda naik gunung? Ketika pertanyaan-pertanyaan ini ditanyakan pada dia, dia terbengong dan tidak bisa menjawab. Mengapa? Karena dia bilang, aku nggak perhatiin. Aku cuma naik dan naik dengan secepat-cepatnya, jadi aku nggak tahu. Dan sedangkan ada pemanjat gunung yang lain, yang dia memang nanjatnya dengan hobi, dengan senang, dengan teman-temannya, mereka bahagia, bersenda gurau, dan bisa menikmati setiap perjalanan. Anda berjalan dengan siapa, Anda menghadapi pemandangan apa, dan melihat keadaan apa. Jadi ketika dilihat, oh ada tupai sedang bercengkerama, terus kemudian ada itu loh, buah pohon pinus, atau cemara ada bijinya, atau apapun yang dia lihat sepanjang perjalanan. Ada yang kelinci sedang lompat-lompat, gali lubang. Begitu banyak cerita yang diabaikan, di-skip oleh pendaki yang pertama. Ternyata pendaki kedua penuh banyak cerita akan proses perjalanannya menuju ke atas gunung. Begitu sampai di atas gunung, dia nggak harus buru-buru minta turun dan mau turun. Dia melihat pemandangan sekitarnya, dia seru, dia ambil teropong, dia bisa lihat gunung di seberang sana, dia bisa lihat perumahan-perumahan baru di sekitarnya, atau ada lembah, atau ada danau. Kan kelihatan semua itu dari atas gunung. Dan dia enjoy. Dan dia sudah menyiapkan baju dingin, dia sudah siapin topi kupluk, dan ada kayu bakar yang dibawa dari bawah, atau dia ngambil dari sekitar, lalu kemudian masak, dan masak Indomie, pakai kuah, di tengah yang dingin, asik banget. Dan dia udah siapin tenda, dia akan bermalam di puncak gunung. Indah kan? Itulah proses yang kadang-kadang kita tidak bisa lihat. Dan proses ini kita abaikan hanya untuk mencapai cita-cita. Ada orang pengen bercita-cita jadi pemimpin, jadi ketua ekspres. Bisa dengan cara bayar, bisa dengan cara koneksi, KKN, Kakinang. Bisa dengan cara apapun, dia bisa lakukan. Tetapi dia lupa proses perjalanan naik level itu bagaimana dari orang biasa, bawahan, jadi manajer, baru naik lagi ke atas dan ke atas. Dia nggak bisa lewatin itu. Seperti contohnya anak bos. Bisa langsung jadi pimpinan. Tapi apakah dia mengerti perasaan bawahan-bawahannya? Nah, the answer is only on yourself can answer it. Oke. Capek juga ya ngomong sendirian. Selamat malam, Livia. Saya ingin bertanya, kalau kita berziarah ke laut, waduh, berziarah ke laut, apa harus membawa makanan dan dupa? Teman saya agama Buddha, dan saya Kristen. Saya ingin mengunjunginya, tetapi bingung caranya. Maksudnya ngunjungin di laut. Aduh, lucu-lucu manusia. Mungkin maksudnya temennya itu udah meninggal dan kemudian dikremasi. Dan setelah dikremasi, dilarung ke laut gitu ya. Setelah dilarung ke laut, lalu kemudian temannya ini mungkin dalam beberapa tempo reminder atau memori ingin mengunjungi temannya di laut. Dan kemudian apakah perlu bawa dupa dan makanan? Halo, tolong nih mengerti bahwa manusia ini setelah mati, ini hanyalah mayat namanya, badan yang tidak dipakai lagi. Kalau kita masih ada nafasnya, ini adalah manusia. Kita tidak punya nafas, badan udah dingin, beku, ini namanya mayat atau mayat. Dan ketika mayat ini dikremasi, dia namanya abu. Dan ketika abu itu dilarung ke laut, namanya debu. Dalam debu atau butiran debu. Dia menjadi debu dan dia akan terbawa oleh arus ombak kemanapun juga. Tapi, apakah teman kita itu jadi debu? Oh tidak, dia sudah menjadi sosok yang berbeda. Kalau seandainya dia terlahir di surga, dia jadi dewa atau malaikat. Kalau dia jadi jatuh ke alam peta, dia jadi setan. Kalau dia jatuh ke neraka, dia jadi penghuni neraka. Nah, terus gimana komunikasi kita dengan mereka? Saat kamu memikirkan temanmu, dan saat kamu punya kebaikan untuk temanmu,
atau niat baik untuk temanmu. Kalau Anda betul-betul yakin Anda sangat baik sama dia dan terkoneksi sama dia, saat Anda mikirin dia, dia sudah tahu. Kecuali dia sedang berada dalam hukuman di neraka atau dia berada di surga yang paling tinggi. Karena di agama Buddha surga ada 26. Jadi kalau dia surganya yang paling tinggi, I'm sorry. Vibrasi kita belum mampu menembus yang surga tinggi. Karena dia hanya diam dalam pikiran. The state of mind-nya dia sangat tinggi sekali. Tapi kalau dia masih surga-surga tingkat bawah, yang masih bisa kita panggil dengan parabola, dengan kata-kata, dengan menyebut nama, oh gampang banget terkoneksinya sama seperti sinyal wifi. Seperti itu. Jadi ya, ini bukan masalah agama, ini masalah persahabatan. Ketika Anda punya sahabat, Anda bangsa dekat, Anda pikirkan saja dia. Kalau dia bisa menerima gelombangnya dan menyambung, maka Anda akan rasakan dia ada di sekitar Anda dan dia bisa menyentuhmu atau memelukmu atau memberikan berkahnya buat kamu. Oke? No problem. Dan jangan takut, itu bukan setan. Itu adalah temanmu yang ingin membantumu, ingin berterima kasih kepadamu, bahkan musuh-musuh kita yang ingin minta maaf kepadamu. Ya, oke, Livia, semoga bisa menjawab. Ada lagi pertanyaan? Selamat malam Livia. Oh ini udah dijawab. Ya, udah dijawab Livia. Oh ya, sorry ya Livia tadi sampai 3 kali bertanya. Soalnya saya tadi sudah jawab di atas. Oke, ternyata tidak ada lagi pertanyaan. Ya, dari pertanyaan ini sudah dibaca semua. Jadinya dalam hidup ini ya, tolong kita harus punya pengertian. Yang paling susah adalah ketika hatimu sudah beku. Beku ini ada 2 macam. Yang pertama, Anda tidak percaya lagi sama orang karena Anda sudah terlampau disakiti. Sehingga orang yang sudah terlampau disakiti, dia tidak mau membuka pintu lagi buat orang lain. Dan Anda menjadi cool. Kenapa menjadi cool? Karena Anda sudah tidak lagi bisa menerima cinta dalam hatimu. Dan hatimu itu sudah tidak ada lagi apinya. You are not hot again. Kamu sudah tidak hot bahasanya. Dan hatimu sudah beku, sudah dingin, dan sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Jadi untuk mencairkan es itu adalah butuh dengan cinta. Cuma 1 kata 5 huruf CINTA. Ya, ketika cinta hadir di dalam hati. Nah, ketika cinta hadir di dalam hati, maka Anda baru mulai merasakan denyutan jantung Anda berdebar-debar. Sesuatu yang denyutnya berdebar-debar, maka ini akan menghasilkan panas tubuh. Respirasi Anda akan semakin lebih cepat. Pembakaran akan terjadi. Maka hatimu sedang dibakar. Jadi gunung es itu tadi perlahan-lahan akan terbakar dan pelan-pelan dia akan mencair, meleleh. Karena Anda sudah muncul kata yang namanya CINTA atau cinta. Ya, maka daripada itu hanya cinta yang bisa merontokkan gunung es yang ada di hatimu. Seorang icebreaker belum bisa mematahkan es yang ada di hatimu. Maka dia hanya bisa memecahkan masalah, memecahkan keadaan, membuat seru keadaan. Tapi hatinya masih membeku. Nah, maka kita tidak bisa nih nembus Instagram live bersama icebreaker number 1 Indonesia. Berapa lama dari meninggal kita bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal? Ada sekarang saat dia meninggal pun Anda bisa berkomunikasi. Masalahnya kita nggak bisa dengar. Yang meninggal itu udah teriak-teriak, nyebutin, aduh kamu jangan nangis lagi, aduh kamu jangan sedih lagi. Kita nggak dengar. Jadi percuma. Mau komunikasi kayak apa? Yang meninggal aja langsung mau berkomunikasi sama kita, tapi kita udah tidak lagi, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Maka ada beberapa orang yang ingin mencari orang pintar. Dan kemudian dicari, sebenarnya dia ada apa enggak sih ya? Sebenarnya orang ini bisa apa enggak ya? Gitu kan? Terus kalau dikasih tahu juga, kadang-kadang orang itu suka ngeyel. Keluarganya yang meninggal, titip pesan ke orang lain, bilang, udah itu jangan sedih, saya sudah happy, saya sudah bahagia. Tapi yang ditinggalin nggak bisa, tetap aja sedih. Tetap aja menderita. Padahal itu pesan dari yang meninggal. Yang meninggal, I'm fine, I'm happy, aku bentar lagi dijemput naik ke surga. Tapi yang ditinggalkan terus aja nangis, terus aja merasa kehilangan. Sebenarnya dia bukan nangisin yang meninggal loh, kalau kita boleh jujur. Tapi kita lagi nangisin yang kita sendiri. Kenapa saya belum sempat berbakti?
Kenapa saya tidak sempat memberikan yang terbaik atau yang terindah? Kenapa dulu saya tidak mendengarkan nasihatnya? Kenapa dulu saya selalu melawan? Terus nanti siapa kalau saya mau menikah? Siapa yang nemenin jadi pendamping saya kalau papa sudah jalan duluan atau mama sudah jalan duluan? Itu kita semua hanya mikirin diri kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri. Belum tentu mikirin kepentingan yang meninggal. Maka yang meninggal harusnya mah dia sudah happy, sudah terangkat ke alam yang bahagia. Tapi kita yang melekatinya, jangan pergi, jangan pergi. Jadi orang mau naik tuh ditahan-tahan. Jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Orang udah mau naik ke atas, tapi Anda tahan terus dengan penderitaan, dengan tangisan, dengan kesedihan, dan segala macam. Nah, harusnya dengan doa, dukung dia. Langsung bos naik. Naik, dia terbang. Ya. Kalau udah terbang, nanti dia udah lihat di sana, udah puas, jalan-jalan, lihat tempatnya, lahir di mana, kondisinya apa, surga tingkat keberapa. Lalu dia ingat sama Anda, blessing lagi pulang ke bumi, turun ke bumi, lalu turun lihat Anda, dia kasih berkah. Cuma masalahnya, di sana mungkin baru berapa menit atau berapa jam. Di alam manusia, di surga tingkat kedua aja ya, satu hari di sana, itu 50 tahun usia manusia. Satu hari loh. Baru satu harian dia jalan-jalan, keliling-keliling surga. Dan kemudian ingat sama keluarga yang ada di dunia. Dia turun ke dunia, usia kita udah 50 tahun tambahannya. Jadi kalau tadi waktu meninggal kita 20 tahun, sekarang usia kita udah 70 tahun. Boro-boro ingat lagi, udah kelewat. Tapi yang di surga baru cuma jalan-jalan seharian. Begitu dia turun, kita udah 70 tahun. Makanya kan kalau orang meninggalnya masuk surga, jarang kasih mimpi ke kita. Artinya dia udah happy. Tapi kalau ada yang terlahir di alam peta atau alam setan, dia masih kasih mimpi kepada kita. Tolongin dong, supaya kita bisa naik. Tolongin dong. Kenapa? Yang bisa menolong mereka hanyalah keluarga langsung. Ya, seperti itu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Udah jam berapa? 42 menit ngomong sendirian. Nah, 40 menit ngomong sendirian. Halo, Ferdi. Aku nggak bisa undang orang lagi nih di sini. Apakah kita undang sisanya 40 menit ke Ferdi yang ngomong sendirian ya? Jadinya biar ada balance. Kan Ferdi dia nyimak dari tadi. Ferdi udah nyimak saya, udah ngomong, saya sampai berbusa-busa. Belum ada busa sih. Ferdi udah ngomong, saya udah bahas, dan kita ke channelnya Ferdi Kawi, dan dia silakan bahas dari omongan saya. Jadi setuju, nanti videonya kita gabung. Jadi 1,5 jam. Deal. Setuju nggak? Mana jempolnya? Kalau nggak, saya cuma ngomong sendiri. Dia nanya lagi. Ferdi, pindah channel. Apa tantangan gunung es dalam hati Suhu dan bagaimana secara mengatasinya? Ya, aku dulu tidak pernah lepas dari yang namanya cinta. Dan tidak lepas dari yang namanya wanita atau para mantan, barisan para mantan istilahnya. Nah, terus kemudian setelah saya cucia, saya di biksu, kan nggak boleh tuh yang namanya berhubungan dengan siapapun dalam urusan asmara. Ya, awal-awalnya saya merasa kesepian, awal-awalnya saya merasa, loh kok kayak gini, dulu ada yang perhatiin, sekarang nggak ada. Sekarang apa-apa sendiri, makan sendiri gitu. Untungnya ada teman, ada guru, ada sepupu, ada saudara seperguruan, ada umat. Jadi saya tidak pernah kesepian. Dalam arti kata, saya tidak mendapatkan cinta-cinta yang pribadi, tapi saya mendapatkan cinta yang universal, lebih luas lagi. Semua orang tua adalah orang tua saya, semua teman-teman adalah teman-teman saya. Maka pasti nggak ada lagi yang dingin di hati saya tetap hangat dimanapun Anda berada dan dimanapun saya berada. Begitu, jadi kita happy bawaannya karena semuanya adalah sahabat-sahabat, baik yang kenal maupun tidak kenal, baik yang beragama sama maupun beragama lain, karena kita adalah manusia, dan manusia itu butuh yang namanya ikatan atau namanya jodoh. Jodoh itu kan tidak harus memiliki, karena kamu memiliki jodohmu, maka kamu mulai mengatur. Ketika kamu mengatur, maka ini jadi milikku, punyaku, harga diriku. Kesinggunglah kamu. Karena ketika dia berpisah dariku, maka aku akan kesedihan. Karena terpisah dariku apa yang kumiliki. Tapi kalau kita universal maksudnya, dan kita betul-betul tulus menolong semua orang sebagai orang kita sendiri, keluarga kita sendiri, orang kita sayangi, maka ini tidak pernah ada istilahnya balas-membalas kebaikan.
bukan balas budi artinya, tetapi kita hanya saling menyayangi, take and give, memberikan rasa kasih itu harus diberikan. Makanya cinta kasih, cinta itu harus dikasih. Begitulah, maka tidak akan pernah ada kesepian. Jadi saya nggak pernah tuh ngalamin yang namanya gunung es. Adanya paling beku-beku dikit lah di freezer. Nah itu bisa diambil, kita rontokin sedikit, masukin ke kopi, tambahin susu, jadi kopi susu es. Ya, nikmat. Betul? Jadi kalau kita punya gunung es di dalam hati, wah boleh dirontokin aja pelan-pelan. Esnya kita pakai untuk mendinginkan emosi. Bagus kan? Anda ada gunung es nih, stok es di dalam hati. Tapi Anda sering marah-marah, sering kesel. Ini sampai panas. Pegang di sini panas, pegang di belakang panas. Ya, esnya pindahin dari hati naikin ke kepala sini. Sehingga panasnya kita dikompres dan jadi hilang. Kalau apa Anda yang panas lagi, misalnya Anda penuh dengan nafsu, nafsunya bawahnya panas, hot. Nah, gunung esnya di sini, rontokin. Nah, kasih es batu di bawah, sehingga dia pelan-pelan juga anyep ya. Apa dingin ya. Udahlah, seperti itu. Ya. Nah, Ferdi, mau pindah channel atau enggak? Apa mau nanya lagi? Ini acara saya sendiri nih. Talking sendirian. Katanya narasumber, tapi dicuekin. Aduh, gimana sih host? Host, gimana host? Ya, saya rasa cukup kali ya. Udah 46 menit ya kita bersama dan selama ini ngomong sendirian juga. Dan karena nggak ada yang bertanya juga. Terima kasih atas perhatiannya semua dari teman-teman, sahabat, baik yang sudah bertanya atau tidak bertanya. Belajar dari Mr. Siapa Freddy Su, maka saya akan coba menyapa Anda semua yang telah bergabung. Indra G21, Feni, Ferdi Kawi, Metasari, terus siapa lagi ya? Olivia mau nanya lagi. Apakah dalam agama Buddha itu kalau ada yang meninggal karena musibah atau kecelakaan kerja, apa bisa terlahir di alam yang lebih baik? Maaf bertanya karena saya agama Katolik. Oke, Olivia, begini. Meninggal ada 4 sebab. Yang pertama itu adalah meninggal ya, karena 4 sebab. Yang pertama, sumbunya, ini diibaratkan pelita ya, pelita. Jadi kehidupan itu kayak pelita. Pelita itu ada mangkok, ada minyak, dan ada sumbu. Kalau kata sumbunya yang panjang. Ayu itu adalah usia. Usia itu adalah sumbu. Terus karma adalah minyak. Jadi kalau misalnya pelitanya ini, minyaknya habis, artinya karma dia sudah habis. Maka api akan padam. Sumbunya masih panjang. Terus yang kedua, sumbunya yang habis, usianya sudah habis. Tapi karma baiknya masih banyak, minyaknya masih banyak. Apinya juga akan padam. Terus yang ketiga adalah minyak sama sumbunya sama-sama habis. Kayak lilin gitu ya. Nah, sama-sama habis. Minyaknya habis, sumbunya habis, dia akan padam. Artinya emang waktumu sudah meninggal di usia tua. Karmanya sudah habis, usianya sudah habis. Yang ketiga, yang keempat, minyaknya masih penuh, sumbunya masih panjang, tapi ketiup angin, apinya habis, apinya hilang. Nah, kalau apinya hilang karena ketiup angin, ini yang kita sebut dengan kematian tidak wajar. Kematian tidak wajar itu bisa karena kecelakaan, bisa karena bunuh diri, bisa karena dibunuh, bisa karena apapun namanya, kecelakaan kerja, atau apapun itu ya, itu adalah kematian yang tidak wajar. Artinya umurnya harusnya masih panjang, karmanya masih bagus, tetapi tiba-tiba ada angin yang bertiup. Ada karma buruk yang sangat berat sekali menyebabkan matinya sumbu itu. Artinya kita harus meninggal. Dan di saat itu, tadi bagaimana keadaan orang yang meninggal dengan tidak wajar. Kalau dia bisa melepaskan bahwa hidup ini hanya sementara buat dia dan akan berganti kehidupan yang lebih baik lagi dan dia tidak melekat dengan kematiannya. Misalnya contoh tabrakan ya. Ini orang lagi jalan, ditabrak, kelindes. Tapi karena dia lagi bahagia saat ditabrak dan ketika dia keluar dari badan, yes, kan keluar nih dari badan. Dia tetap merasa dia jalan terus. Dia tidak merasa dia meninggal, dia tidak merasa ditabrak, dia jalan terus nih, tetap jalan terus. Nah itu nggak ada masalah, nggak ada masalah.
itu dia akan terus sampai dia sadar, loh, aku sudah meninggal gitu. Dan dia udah jauh, dan dia nggak tahu kenapa dia meninggal. Itu nggak ada masalah. Dia bisa naik ke alam bahagia. Tapi kalau dia ditabrak, dia masih melekat di badannya, atau dia udah keluar, tapi dia balik badan. Dia ngelihat, ada apa ini rame-rame. Dia lihat, ternyata badan dia hancur. Berdarah-darah, dan usus terburai, atau kepala terpisah, atau apapun itu dia hancur. Dan dia sangat sedih langsung, itu kan saya. Padahal dia udah keluar dari badan. Dan dia mengatakan, itu adalah saya. Dan ini kemelekatan dia muncul. Jadi sehingga berkata, aku mati, tabrakan. Itu adalah saya, itu badan saya. Sehingga apa yang saya lihat saat itu, langsung tercopy paste. Dan badan dia yang kasat mata itu tadi harusnya sih bagus. Tapi karena dia melekat badan itu adalah saya. Maka saya yang roh ini bahasanya kalau orang bilang roh, atau kesadaran, atau bentuk kasat mata, atau bentuk halus, dia kan berubah menjadi sosok yang berdarah-darah, sosok yang nggak ada mata, atau nggak ada tangan, ya seperti apa yang dia lihat. Jadi kalau dia melihat seperti itu, dan dia melekat itu adalah saya, maka dia akan jatuh ke alam menderita. Dan itu kita butuh banyak sekali perbuatan baik untuk dilimpahkan jasa kepada mereka yang meninggal dengan cara yang tidak normal. Dan ada yang susahnya adalah udah matinya dengan tidak wajar. Saat jemputan tiba, jemputan itu kan artinya saat kematian itu ada yang menjemputmu. Jemputan tiba, dia tidak mau pergi. Kereta tiba, dia tidak mau naik. Teratai muncul, dia tidak mau naik. Cahaya ada, dia tidak mau masuk. Leluhur jemput, dia nggak mau ikut. Atau dipaksa dengan yang kepala kebo atau kepala kuda. Nah, kalau yang muncul kepala kebo dan kepala kuda, berarti Anda harus siap-siap dapat siksaan neraka atau siksaan alam rendah. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia kondisinya meninggal, tapi dia baik banget seumur hidupnya, dia terus melakukan kebaikan, dia terus selalu menolong dan membantu sesama, maka saat dia meninggal, kalau dia nggak melekat ya, kalau dia nggak melekat, dia kan langsung terlahir di alam yang lebih baik. Jadi fisiknya memang nggak baik karena dia harus meninggal dengan cara yang keji atau cara yang kejam atau cara yang tragis, tetapi batin dia sudah bebas. Dia terbebas dan dia tidak melekat dan dia akan naik. Karena biasanya kayak gitu akan langsung dijemput cahaya. Saya kasih dua cerita ya. Yang pertama ini suami istri meninggal kan ditabrak kereta. Saat ditabrak kereta, mobilnya Volvo, tapi nggak bisa melawan kereta. Dan ketika tuh ringsek habis semuanya, yang suaminya, dia jadi setan. Dan kenapa dia jadi setan? Karena kebaikannya kurang. Dia selama ini cuma nganterin istrinya pergi ke wihara, sembahyang. Sedangkan istrinya saat meninggal, saat itu detik itu juga, dia percaya sama Kuan Yin Pusa, atau Avalokiteshvara, atau Bunda Maria, atau siapapun. Saat detik itu juga, suami yang istri ini, yang istrinya, dia langsung dijemput sama Kuan Yin Pusa, dan dia angkat naik ke atas, dan suaminya lihat. Jadi dia tanya, kok aku nggak bisa ikut? Ya karena kebaikanmu kurang, kondisimu kurang, dan tugasmu belum selesai. Karena kamu masih melekat sama anak, kamu masih melekat sama harta, warisan yang belum sempat dikatakan. Dan dia takut adik-adiknya nanti merenggut kekayaannya. Dan dia takut anak-anaknya nggak dapat apapun dari warisan dia. Ini kan jadi masalah, jadi dilema, sehingga dia banyak pikiran itu, sehingga dia tidak bisa naik. Akhirnya dia berkata, saya sekarang jadi penghuni rel kereta. Maksudnya dia jaga di tempat kematian dia, sampai nanti ada lagi yang ditabrak di situ, baru dia akan terbebas. Baru dia bisa pulang, baru dia bisa naik, dan segala macam. Itu katanya ini yang hadir dalam mimpi. Ya, jadi kasusnya sama, dua-duanya suami istri tabrakan dan parah hancur. Tetapi istrinya langsung naik, dan suaminya malah jaga di situ sampai nanti ada kereta baru lagi yang nabrak orang atau kecelakaan di situ. Ya, oke, paham ya? Ya, oke lah. Nggak usah dibahas, sedih nanti. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya ucapkan terima kasih kepada Ferdi Kawi. Mohon maaf karena Anda belum bisa memecahkan masalah Instagram Live ini. Mungkin kita harus berdamai dan nggak boleh siaran di malam Jumat. Aduh, Livia nanya lagi. Kalau ada orang yang meninggal, oh itu udah dijawab Livia tadi ya barusan. Bisa dia terlahir lagi jadi manusia. Bisa kalau terlahir lagi jadi manusia. Kalau dia memang ada kemelekatan terhadap mamanya, atau kemelekatan terhadap ingin jadi manusia lagi. Jadi semua tergantung pikiran. Pikiran kita mau jadi manusia, ditekadkan. Saya nanti akan lahir lagi jadi manusia. Pasti bisa.
Saya mau lahir di surga, pasti bisa. Ini adalah tekad pikiran kita. Ya, mau ke surga, naik aja, nggak usah dipikirin. Karena tekad kita leading ke surga. Tapi jangan nunggu mati. Persoalannya semasa kita hidup nih. Semasa kita hidup, banyaklah berbuat baik. Ciptakan surga di dunia. Maka setelah Anda meninggal, pasti to be continue. Surga yang tidak kelihatan. Surga yang di heaven sono. Tapi kalau di dunia kita kejam, kita keras, kita kasar, kita sedih, kita takut, kita cemas, negatif dalam hidup, maka pasti tidak akan bisa masuk ke sana. Walaupun Anda mengatakan ada yang mengangkat Anda, tapi ini terlalu berat, susah diangkatnya. Tapi kalau Anda sudah pasrah, bertobat, dan kemudian Anda, ya udahlah, saya punya tekad, saya mengakui semua kesalahan saya, dan saya berjanji akan memanfaatkan kehidupan selanjutnya untuk hal yang sebaik-baiknya. Mungkin bisa kan? Ya. Doa apa yang lebih bagus untuk menolong mereka? Banyak. Apapun perbuatan baikmu yang dilakukan dengan ucapan, perbuatan, dan pikiran, dan doa apapun yang penting tulus dan getarannya pakai positif, dan Anda berpasrah, di sini banyak ada cahaya, di sana cahaya, di sana cahaya, dan diberikan cahaya kepada orang yang kita cintai atau orang yang kita doakan, maka jadi masalah itu tidak ada lagi. Dan Anda akan bisa menolong semuanya. Oh, yang menolong di kereta. Akhirnya kita sembahyang 49 hari. Dipasang nama di wihara 49 hari. Jadi waktu hari ke-7, dia kasih mimpi lagi. Terima kasih ya, saya sudah didoain, saya sudah cukup di sini. Tapi tetap nunggu sampai nanti ada pemberangkatan selanjutnya, kata dia. Baru bisa terangkat kembali. Kalau enggak, dia masih tetap akan terjaga di sana. Tapi dia sudah dapetin manfaat dari doa yang sudah diberikan oleh keluarga. Makasih banyak ya Su, dan udah berbagi cerita dan info. Nah, kalau baik banget, moga-moga nanti bisa sharing tentang info agama Buddha. Ya, sekarang saya di live Instagram sih lebih banyak ke universal ya. Jadi membawa agama Buddha ini tidak seperti teori-teori Buddhis, tetapi teori Buddhis ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa bertemu dengan semua sahabat kita dari agama apapun gitu. Jadi Buddhis itu kan satu ajaran yang universal. Anda percaya boleh, nggak percaya ya nggak apa-apa, tapi kalau itu bermanfaat, silakan dipakai. Kalau nggak bermanfaat, jangan dipakai. Kan gampang. Terima kasih. Yo, sudah yo, cukup yo waktunya. Nah, kita tutup lapak yo. Ferdi Kawi, bagaimana kau? Cak mano ini, kau undang-undang aku di malam ini. Kau tak mana tak kelihatan pula. Ini logatnya Padang, apa logat Palembangnya? Oh, ke Makassar ya. Saya transit doang Makassar. Waktu itu ke Manado. Ya. Oke, thank you. Terima kasih pada semua yang sudah hadir dan terima kasih pada yang sudah bergabung dan akhirnya jadi tayangan saya malam-malam stand up comedy and stand up speech in Dharma atau ceramah di tengah malam hari. Aduh, terima kasih Ferdi atas tanggung jawabnya. Icebreaker, kita copot nomor satunya. Jadi 01 aja ya. Terima kasih semuanya. Mohon pamit dan saya kembali beristirahat. Silakan Ferdi, live sendirian. Cai Chen.